Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada edisi yang ke-30. Kita akan membahas tentang isi pasal kepercayaan yang ke-7, soal nomor 47. Apakah isi pasal kepercayaan ke-7? Pasal kepercayaan ke-7 membahas tentang perjamuan kudus. Saudaraku yang kekasih, lebih lengkap pasal kepercayaan ke-7 demikian. Saya percaya bahwa perjamuan kudus telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri untuk peringatan akan kurban tunggal yang berlaku sepenuhnya dan akan penderitaan yang pahit dan kematian Kristus. Ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan kelayaan menjamin persekutuan hidup dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Perjamuan kudus ini dirayakan dengan roti tanpa ragi dan anggur. Keduanya harus disucikan dan dibagikan oleh seorang pemangku jawatan yang diberi kuasa oleh seorang rasul. Saudara dan saudari yang kekasih, karena pasal kepercayaan ke-6 membicarakan baptisan kudus dengan air, maka pasal kepercayaan ke-7 berkenaan dengan perjamuan kudus. Kalimat pertama menunjuk pada pelembagaan perjamuan kudus oleh Yesus Kristus. Kalimatnya demikian: perjamuan kudus telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri. Sedangkan kalimat kedua membicarakan dampak setelah ambil bagian dalam perjamuan kudus yang dilakukan dengan kelayaan. Dan kalimat terakhir menjelaskan bahwa untuk penyucian dan pembagian perjamuan kudus dibutuhkan seorang jawatan yang telah diberi kuasa. Untuk memulai, pasal ini dikenali bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan peringatan. Aspek ini sudah ditekankan dalam teks tertua yang terkenal tentang perjamuan kudus. Yesus sendiri menyerukan para percayawan untuk mengingat Dia. Perjamuan kudus mengingatkan pada kurban tunggal yang berlaku sepenuhnya, akan penderitaan yang pahit dan juga akan kematian Kristus. Pertama-tama sakramen ini mengingatkan pada kurban Yesus dan sakramen yang tanpa batas waktu. Hal ini terkait dengan penderitaan dan kematian Yesus seperti yang disaksikan di dalam Injil. Jadi perjamuan kudus mengingatkan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi sebelum penyaliban dan juga makna yang langsung dari kematian Kristus pada kayu salib. Saudaraku, ambil bagian dalam perjamuan kudus memiliki dampak yang besar. Prasyaratnya adalah ambil bagian dengan layak, yang dimungkinkan antara lain oleh adanya kepercayaan atau iman, penerimaan pengampunan dosa-dosa, dan hati yang bertobat. Persekutuan hidup dengan Yesus Kristus, Tuhan kita, didirikan dengan ambil bagian perjamuan kudus dengan layak. Dalam arti ini, perjamuan kudus menguatkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Demikian juga menguatkan keinginan dan kemampuan seseorang untuk tetap mengikut Dia.
Di dalam perjamuan kudus, orang-orang percaya memiliki persekutuan yang bersifat sakramen dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan itu. Saudara dan saudara terkasih, kita telah membahas 2 sakramen dari 3 sakramen yang kita kenal yang berlaku di dalam Gereja Kerasulan Baru, yaitu tentang baptisan kudus dengan air, kemudian perjamuan kudus, dan nanti yang ketiga yang akan kita bahas pada pasal yang ke-8, yaitu sakramen kemeteraian kudus. Sakramen-sakramen telah ditentukan oleh Allah sebagai bentuk kasih kemurahan Allah, di mana tindakan ini memungkinkan seseorang yang percaya untuk memperoleh prasyarat bagi keselamatannya, untuk ia dapat kembali kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia, untuk dapat mengalami pembaruan di dalam Roh Kudus dan mengalami perawatan secara khusus dari Allah. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa. Amin.